Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bangka, Abang Eka di channel Maga Videographer. Tentunya masih membahas seputar gejala anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, seperti biasa Bangka kesini hadir kemarin ya agak telat ngupload, maksudnya nggak bikin video karena ya kesibukan Bangka jujur aja, dan alhamdulillah sekarang ada waktu udah Bangka sempatkan untuk menyapa teman-teman. Dan sekali lagi Bangka ingatkan, di sini Bangka bukan ahli psikiater atau ahli soal penyakit dalam gitu teman, tapi pasien yang pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis yang dulunya bingung gitu teman-teman, kenapa dengan tubuh kita, kenapa dengan keadaan kita. Ternyata gangguan anxiety psikomatis itu penyakit atau gangguan lain yang dari yang lain gitu teman. Seolah-olah kita mengalami 1000 berbagai macam komplikasi gitu teman-teman, penyakit gitu teman-teman dalam tubuh kita. Padahal gitu teman, kalau kita tahu udah sembuh, bisa memahami gitu teman-teman, itu Bangka lakukan di dalam tubuh Bangka sendiri, eksperimen gitu teman-teman, mencoba memahami. Ternyata gangguan anxiety psikomatis itu disebabkan karena apa? Ya lambung kita belum sepenuhnya berfungsi dengan lancar gitu teman-teman. Oleh karena itu ya kita akan mengalami gangguan fisik gitu teman-teman, fisik kita terganggu, metabolisme kita terganggu, sehingga itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Kita tidak bisa ya seperti bekerja, pastinya kita tidak bisa memobilisasi, berkerumun di banyak rame gitu, kita udah takut kan teman-teman. Itu kan yang teman-teman rasakan dulu kan teman-teman. Terus kita tidak percaya diri gitu teman, percaya diri dimana kita itu ya kita hanyalah orang yang penyakitan gitu, seolah-olah gitu mengejudge diri kita gitu teman-teman. Karena apa ya, setiap hari loh teman-teman kita merasakan 1000 sensasi yang ada gitu teman-teman, yang nyata tentunya teman-teman. Walaupun kelihatan kita bugar gitu teman-teman, lagi melakukan aktivitas tiba-tiba kelingan gitu teman-teman, itu kan seolah-olah kita bingung, ini kenapa gitu teman-teman. Ya itu belum paham gitu teman-teman. Oke, biar tidak berpanjang lebar gitu teman, kali ini kita akan membahas kenapa penderita gejala anxiety psikomatis sering mengalami gangguan lemas, lesu, lelah, dan sering kecapean gitu teman-teman. Kembali lagi teman-teman ya, di kita flashback dulu pertama kali itu Bangka gitu teman-teman, pertama beraktivitas gitu seperti nyuci motor gitu teman-teman. Itu jujur aja dulu lagi nyuci bentar tiba-tiba badan lemes gitu teman, aneh kan teman-teman. Padahal itu Bangka udah sarapan ya, pagi-paginya gitu teman. Itu Bangka tuh seolah-olah, waduh ini sakit apa ini gitu. Berpikir secara keras aja. Malah bikin kita down lagi gitu, ketakutan gitu. Padahal di depan rumah lagi cuma terasi gitu. Tiba-tiba kita bener lemas, liangan genteran gitu teman. Aneh kan teman. Nah itu kalau kita lagi mengalami gangguan anxiety itu merupakan suatu ancaman gitu, yang seolah-olah pemikiran kita, wih ini bahaya nih, ini sakit apa gitu. Padahal teman-teman, kalau kita tahu gitu, kenapa kita gitu? Ya karena lambung kita belum 100% berfungsi dengan lancar gitu teman. Dimana nutrisi, mineral, gizinya itu yang diedarkan ke seluruh tubuh, diserap oleh lambung, diedarkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel kita gitu teman-teman. Itu belum sepenuhnya 100% terpenuhi. Wajar aja kan kita mengalami seperti itu teman-teman. Mohon maaf ada gangguan sedikit teman-teman. Oke, kembali lagi. Kenapa gitu teman-teman? Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan gitu, gimana caranya gitu. Ya caranya ya kita penuhi lagi gitu. Terus yang Bangka lakukan gitu ketika mengalami seperti itu, Bangka masuk ke dalam gitu teman, bentar gitu kan, ngambil makan suap nasi gitu teman-teman, makan lagi teman-teman. Ya kan Bangka kan udah bilang seperti video kemarin Bangka itu, gimana caranya gitu, cara makannya Bangka itu teman-teman waktu mengalami gejala anxiety psikomatis pas parah-parahnya sekali teman-teman, 5 kali teman-teman dalam sehari. Dari jam 7 harus bangun gitu teman-teman, habis sholat subuh itu Bangka langsung sempatkan sarapan walaupun 2 sendok gitu teman-teman. Nanti jam 10, jam 1, jam 4, terakhirnya jam 6 mau tidur gitu teman-teman. Nah itulah yang Bangka lakukan gitu. Karena apa ya, kalau kita langsung makan gitu, dimana kan perut kita kembung, isinya berat semua perut kita itu, mau makan aja kita itu mutah gitu teman-teman, apalagi mau memenuhi gizi kita, dimana kita makan aja waktu kita mengalami apa nih, kita melakukan aktivitas makan gitu tuh, kita tuh banyak kan, wah ini nanti kesedap gimana, ini nanti
Itu soalnya pemikiran itu ada teman. Nanti kalau waktu makan habis kita nggak bisa napas gimana? Itu secara natural ya. Kadang Bangka sering pertama juga teman-teman, kok bisa seperti itu gitu. Itulah kenapa kita malam anxiety psikomatis gitu, kecemasan berlebihan, karena ya protein kita belum terpenuhi, nutrisi kita belum terpenuhi, mineral kita belum terpenuhi gitu teman-teman. Waktu kita BAB keras, kenapa? Ya itu kan proses permasan atau perusakan makanan dalam lambung kita gitu kan, dimana asam lambung itu fungsinya untuk merusak gitu teman-teman. Itu kan belum sepenuhnya langsung naik gitu teman-teman, karena terjadi bisa gangguan di mana dinding lambung kita mengalami luka gitu teman-teman. Nah, otot esofagus yang dalam untuk katup kita melemah, sehingga itu menimbulkan gas-gas yang ke seluruh, jadinya harusnya di situ aja jadi naik ke atas tenggorokan gitu, jadi ke usus gitu, sehingga bikin perut kita begah gitu. Jadi kita makan itu ya takut gitu teman-teman, nanti kalau makan begah gimana ya, padahal kita perlu makan teman-teman. Kita apalagi kita tambah semacam berpikir keras, aduh gimana lain ini, itu membutuhkan energi loh teman-teman sebenarnya, kalau teman-teman tahu gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mengalami lemas, lesu, mudah ngantuk gitu, penuhi nutrisinya terus teman-teman. Ya teman-teman coba terus, ya paksakan gitu teman, kita harus paksakan teman, kita makan itu ya dikit-dikit walaupun nggak enak, kita paksakan. Kalau kita mau sembuh kan harus makan gitu teman, harus penuhi gizi kita. Ya setidaknya kita kalau Bangka dulu konsumsi vitamin tambah B2 kompleks yang warna pink, Robin Forte teman-teman, warna pink gitu teman-teman, banget tambahin itu untuk mengurangi kebas-kebas, kesemutan sering gitu teman-teman. Soalnya kita takut kena stroke, kena penyakit lain gitu, takut stroke ringan, takut ini, itu pemikiran selalu ada gitu. Kenapa dengan tubuh kita takut, padahal teman-teman Bangka lakukan ya aktivitas kita nggak ada gitu, nggak ada yang apa yang kita pikirin itu nggak terjadi gitu teman. Itu hanya pemikiran atau seolah-olah ya pembodohan gimana ya, ya pemikiran yang belum tentu kita lakukan itu, masih di bawah alam sadar kita gitu teman. Wah, nanti kamu jangan ke sana, nanti kamu kalau ke sana nanti kamu pingsan, nanti kamu ke sana, itu selalu ada gitu teman-teman. Terus itulah bikin keras kita berpikir, nutrisi tidak ada, lemes lah kita teman-teman. Nah, itu lemes, sering gemetaran gitu teman-teman. Apalagi kalau nanti datang sensasi nyolek-nyolek, tambah kita panik gitu teman. Seperti lingkaran setan, selalu Bangka bilang. Asam lambung itu seperti lingkaran setan. Kalau tidak kita putus salah satunya, kita akan mengalami seperti itu juga teman. Dari segi kecemasan kita harus bisa putus, dari secara biologis kita, secara organik kita juga bisa kita obati, harus kita obati. Kecemasan harus kita kurangi juga, pemikiran juga harus kita kontrol. Jadi kita itu harus salah satunya mana gitu teman. Dimana di sini kita harus dua-duanya gitu, kita harus berbarengan gitu teman. Kalau kita mengalami asam lambung mudah aja mungkin teman, 3 bulan 6 bulan mungkin udah bisa gitu teman. Tapi kalau anxiety, kita disertai dengan anxiety, kecemasan juga, itu agak sulit teman. Dan Bangka lakukan yang terakhir gitu, udah berikhtiar obat gitu teman. Ya obatnya ya madu itu teman. Bangka jaga pola makannya, pola tidur Bangka mulai perbaiki, dimana dulu sering begadang, tidur malam itu jarang teman-teman. Malam begadang, pagi tidur, coba bangun-bangun sakit kepala sering. Itu hampir setahun Bangka lakukan seperti itu teman-teman. Wajar aja Bangka mengalami gangguan anxiety psikomatis. Bangka selalu bersyukur gitu telah mengalami gangguan kita anxiety psikomatis. Kenapa? Bangka bisa merubah pola hidup Bangka gitu, dimana dulu ya alhamdulillah kita nggak hidup itu gimana ya, soal uang, tentang uang gitu teman-teman ya. Jangankan untuk pulang itu, jarang pulang kadang gitu teman-teman. Terus apalagi soal kebetulan Bangka agama Islam gitu teman-teman, untuk sholat itu tidak ada gitu. Waktu saat mengalami gangguan anxiety psikomatis, alhamdulillah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu, karena ya itu kita kembali lagi gitu. Hidup ini kita perlu stres karena hidup itu wajar gitu teman-teman, namanya juga kehidupan gitu kan. Tapi kalau terlalu berlebihan nanti kan yang rugi kita sendiri gitu teman-teman ya. Nanti rugi kita karena kita memikirkan dunia, tiba-tiba kita sakit, uang yang kita kumpulkan itu untuk ke rumah sakit gitu teman-teman. Jadi kembali lagi kita rasa bersyukur kita
Makanya Bangka bersyukur sekali gitu teman, bisa merubah hidup Bangka lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa ya, kita selalu merasakan takut mati, takut takut semua gitu teman-teman. Jangan kan takut mati, no, ambul apa lihat, bukan lihat denger aja gitu teman-teman, denger burung aja ketakutan, apalagi ada siaran di masjid orang meninggal gitu, seolah ini giliran kita gitu. Itu suatu kecemasan berlebihan yang bikin kita lebih berserah diri kepada Allah gitu. Oh ya, hidup ini pasti kan kembali gitu loh, kembali ke sang pencipta. Jadi akibat kita memikirkan kan keasam itu kan bisa banyak faktor kan, Bang selalu bilang gitu, bisa diakibatkan oleh pikiran kita, terus stres dengan kerjaan, makan tidak teratur, terus banyak faktor lagi, salah makan gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka biar tidak lama durasinya tentunya teman-teman. Apabila teman-teman lagi mengalami atau merasakan sesuatu yang menurut teman-teman mengganjal gitu teman, karena kalau kita mengalami gangguan anxiety psikotis pasti kita perlu sharing kepada orang-orang, jangan kepada orang-orang yang tidak paham gitu teman-teman. Lebih baik teman-teman ya sharing ke teman-teman yang pernah mengalami, jadi kita sefrekuensi, artinya kita bisa memahami. Mungkin kalau orang yang tidak mengalami gangguan anxiety psikotis melihat video Bangka ini seperti cerita lebay, cerita masa ada penyakit seperti itu gitu. Mudah-mudahan ya jangan sampai merasakan yang teman-teman belum merasakan. Cukup kita aja gitu teman-teman, ya kita mulai perbaiki diri kita. Percayalah teman-teman, di balik kesakitan kita ini kan nanti pasti ada kedepannya. Percayalah teman-teman, sesuatu yang sedang Allah persiapkan untuk kita gitu. Mungkin teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.